ويثبت أقدامكم. Mau nasihat antum terkait di sebagian tempat di Nusantara ini maraknya terkait menghalang-halangi dakwah salaf oleh sebagian orang. Dan bagaimana kami menyikapinya? Mohon nasihat indah dari antum. Anda enggak punya nasihat yang indah. Nasihat yang indah itu nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah peringatan-peringatan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menghalangi dan menentang dakwah atau menentang kebenaran itu, sikap yang telah ditunjukkan oleh al-anbiya wal mursalin. Bagaimana sikap mereka? Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita yakini dalam diri kita masing-masing, bahwasanya tidak ada kebenaran melainkan pasti ada musuhnya, ada tantangannya, ada rintangan. Ini sunnah kauniyah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebenaran yang berjalan mulus tanpa halangan dan hambatan. Pasti mendapatkan rintangan dan tantangan. Lihat, jangankan dakwah kita, dakwah para nabi dihalang-halangi. Maka cukup bagi kita, pelajaran penting dan merupakan nasihat terindah bagi kita adalah perjuangan Nabi SAW ketika berdakwah. Bukankah Nabi SAW hendak dibunuh? Nabi SAW dikatakan gila. Nabi SAW disakiti, dicela, dicaci maki, diolok-olok. Bahkan Nabi SAW dilempari batu. Nabi SAW diusir dari negeri kelahirannya. Sampai-sampai Nabi SAW ketika melihat kota Makkah, beliau mengatakan bahwasanya, wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya bukan karena kaumku yang keluarkan aku darimu, aku tidak akan pernah keluar. Negeri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Namun bagaimanapun kecintaan Nabi SAW, dia lebih mementingkan urusan dakwah. Menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia. Dan ini merupakan pelajaran dan nasihat penting bagi kita. Bagaimana perjuangan dakwah Nabi SAW pasti disakiti. Tidak ada yang namanya al-haq itu berjalan mulus. Justru kalau dakwah seseorang berjalan mulus, tidak ada rintangan dan hambatan, perlu dipertanyakan apa yang didakwahkan. Kalau kebenaran, Allah jadikan musuh kebenaran ini bukan satu orang, bukan dua orang. Banyak. Bergabung antara jin dan manusia. Bahu-membahu mereka. Makanya dakwah salaf ini, dakwah yang hak, dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang ada karena tidak ada dakwah yang terang-terangan, yang mencela kemungkaran, mengajak kepada tauhid, kecuali dakwah salaf. Dakwah yang mengajak untuk memurnikan akidah ini, maka wajar dimusuhi. Maka kita lihat para asatidzah diusir, dihalangi kajiannya, bangunan masjidnya dan seterusnya. Maka sikap kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, idfa' billati hiya ahsan. Terhadap orang-orang yang mengganggu kita, terhadap orang-orang yang memusuhi dakwah ini, balaslah dengan yang lebih baik dari itu. Itu sikap Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada yang lebih baik balasan bagi orang-orang yang memusuhi dakwah ini seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari dakwah ke negeri Taif, Nabi SAW dilempari batu sampai berlumuran darah kakinya. Sehingga Jibril membawa malaikat yang mengurus gunung-gunung ini, menawarkan kalau Nabi Muhammad SAW mau meminta tolong kepada malaikat pengurus gunung ini, akan menimpakan dua gunung besar kepada kufar Quraisy. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidak. Aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka anak keturunan yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi itu diijabah Allah Azza wa Jalla. Lihat Makkah. Lihat kota Taif yang dulu tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Sekarang di Taif itu kalau musim panas
dijadikan tempat refreshing, liburan untuk daurah hafalan Al-Quran dan yang semisalnya. Keberkahan dari Nabi SAW. Maka kita bersabar, sikap kita bersabar. Balas dengan kebaikan, doakan mereka. Jangan balas caci maki. Kalau kita membalas mereka dengan caci makian, apa bedanya kita dengan mereka? Kebodohan ada pada mereka dan lebih bodoh lagi kalau kita mendoakan keburukan buat orang-orang yang menghalangi dakwah ini. Sikap kita doakan dengan kebaikan. Mohonkan ampun untuk mereka. Sungguhnya mereka orang-orang jahil. Mintakan kepada Allah hidayah. Doakan kebaikan. Sangat keliru kalau ada dari ikhwah salaf yang mendoakan keburukan. Karena mereka saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang jahil. Bisa jadi mereka terkompori oleh pernyataan-pernyataan yang menyimpang dan yang semisalnya. Mungkin kalau kita bersama mereka akan lebih jahil lagi tindakannya daripada mereka. Maka oleh sebab itu, sikap yang terbaik jangan dibalas dengan hal yang serupa, apalagi yang lebih buruk dari itu. Balas dengan yang lebih baik, doakan. Bisa saja Allah mengijabah doa kita. Kadang ada sebagian ikhwah, kenapa kita harus takut, harus kalah? Kenapa kita tidak pasang badan? Ingat, yang kita perangi itu adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Bukankah Nabi SAW telah mencela Usama bin Zaid? Nabi SAW memarahi Usama bin Zaid yang telah memenggal leher seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Usama? Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut pedang. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta qalbah. Apakah engkau telah membuka hatinya, membuka dadanya? Kemudian engkau melihat bagaimana hatinya. Apakah dia ucapkan kalimat la ilaha illallah karena takut pedang atau karena Allah? Siapa yang tahu urusan hati manusia? Kalau demikian, kepada sahabat yang mulia Usama bin Zaid yang dipercayakan oleh Nabi SAW untuk menjadi panglima perang ketika berusia 16 tahun. Bayangkan kecerdasan dan kebijakan yang dimiliki oleh Usama, memimpin senior-senior sahabat. Tapi ketika dia melakukan tindakan yang salah, Nabi SAW memarahinya. Ini menjadi nasihat penting bagi kita. Bagi teman-teman yang hanya mengandalkan emosi dan gejolak semangat semata. Kemudian ingin masang badan, ayo kita perang. Siapa yang kita perangi? Kalau mereka orang kafir, mari. Tapi ini mereka umat Islam yang jahil. Maka kita doakan mereka. Mohonkan kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Itu sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlus sunnati wal jamaah.